Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, marilah senantiasa menghaturkan puja puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan bagi kita, sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan ini dan sebagian bisa mengikuti dari tempat tinggal masing-masing bagi anak-anak kelas 10 baru yang sekarang mengikuti MPLS. Yang terhormat kepada semua waka, kepada semua kaprok, panitia MPLS, dan siswa-siswi SMK Negeri 2 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini rasanya agak lebih berbeda dibandingkan MPLS tahun kemarin, pun demikian juga berbeda dari tahun sebelumnya. Tapi tidak mengapa, kita bisa melaksanakan sebaik-baik mungkin pelaksanaan MPLS ini dengan tema Health and Reward, jadi sehat dan memberikan penghargaan. Karena sehat itu sangat berharga. Kemudian nyawa juga sangat berharga. Apalagi sekarang situasi di negeri ini sedang mengalami pandemi dan negara-negara lain sudah mulai selesai, sudah mulai bangkit, dan Allah masih menguji kepada kita semua untuk bersabar dan berupaya lebih agar pandemi ini bisa berakhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, masa pengenalan lingkungan sekolah ini idealnya memang dilaksanakan secara langsung, tatap muka langsung melalui luring. Anda bisa hadir semuanya di lingkungan sini, itu idealnya. Tapi itu juga tidak ideal pada saat kondisi yang seperti ini. Maka dari itu kita tetap berupaya dengan segala keterbatasan dan batasan. Maka MPLS ini tetap dilaksanakan, dan yang hadir di sini hanya sebagai simbol saja, dan mudah-mudahan juga tidak berlama-lama sebagai perlambang bahwa MPLS ini sudah dimulai. Sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Anda yang baru saja lulus dari sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, baik negeri maupun swasta, ini akan memasuki sekolah yang levelnya lebih tinggi, sekolah menengah. Sekolah menengah itu belum tinggi betul, belum besar betul. Kalau tinggi betul dan besar betul itu namanya mahasiswa. Dan Anda sekolah menengah di antara. Jadi Anda ini sekolah transisi antara anak-anak menjadi siswa yang maha tadi, mahasiswa. Maka dari itu anak-anakku, Anda harus menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis maupun fisik yang kemarin dengan yang sekarang. Celananya lebih panjang dan rapi, selayaknya belajar menjadi orang dewasa.
Penutup auratnya, jilbabnya juga demikian, karena Anda sudah sangat balik. Tanggung jawab secara pribadi untuk diri kepada Yang Maha Kuasa juga harus lebih baik. Tanggung jawab hubungannya dengan orang lain, dengan sosial ini juga lebih baik. Dan itu harus dilatih dengan penuh kesadaran. Bukan semata-mata karena kewajiban dan tekanan. Ini harus Anda munculkan. Maka dari itu, senyampang Anda sebagai siswa baru di sini, ini perlu orientasi, pengenalan lingkungan. Bagaimana sekolah ini, sehingga diharapkan nanti Anda bersekolah yang diestimasikan selama 3 tahun, Anda bisa belajar dengan baik, efektif, efisien, memperoleh hasil yang maksimal, sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan Anda bersekolah di sini. Dan saya yakin latar belakang, background dari Anda ini bermacam-macam. Banyak dari sekolah yang disiplin. Banyak juga ada dari sekolah yang biasa-biasa saja, bahkan kurang disiplin. Nah, itu nanti harus Anda sesuaikan. Bagaimana budaya disiplin di sekolah ini, ya? Bagaimana pola hubungan interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan warga sekolah lain, siswa dengan sivitas akademika yang ada di sini, tata tertibnya, pola pembelajarannya. Kita sekolah vokasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, Bapak Kurniawan Putranto, bahwa kita sekolah vokasi atau kejuruan. Orientasi utama dari lulusan ini adalah bekerja dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Maka dari itu, selama 3 tahun Anda akan dikenalkan dengan nuansa, cara berpikir, pandangan, persepsi terkait dengan kejuruan. Dilatih knowledge-nya, dilatih psikomotornya, keterampilannya, dan dilatih sikapnya, attitude-nya. Jadi bukan hanya sikap hubungan insani manusia dengan manusia, siswa satu dengan siswa lainnya, siswa dengan guru, dengan warga sekolah lainnya. Juga dilatih hubungannya Anda sebagai manusia yang nanti akan berhadapan mengerjakan, meng-create sistem atau benda, mesin, dan seterusnya. Anda harus menyesuaikan diri, ya. Apalagi nanti gambarannya di minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama Anda dijejali dengan pelajaran secara daring. Dan sistem informasi sekolah, sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2, ini punya sistem sendiri namanya Sisvo. Anda harus akrab, familiar. Bagi anak-anak yang alergi gaptek, alergi terhadap ICT, ini jangan malah bangga, keliru. Sebab tuntutan media online tidak bisa dielakkan lagi, karena itu sudah menjadi derap langkah persendian aliran darah berkehidupan di era milenial sekarang ini. Anda tidak bisa mengikuti, maka Anda tertinggal. Anda diam, Anda pun tertinggal. Anda jalan pelan, Anda pun tertinggal. Jadi Anda harus mengikuti dengan cepat agar bisa survive, agar bisa bertahan. Maka dari itu anak-anakku, di lingkungan di sini diutamakan disiplin. Disiplin itu penting untuk Anda, untuk orang lain, untuk mesin, untuk peralatan, dan untuk cepat tercapainya tujuan dari sebuah pekerjaan. Karena Anda vokasi.
Anda ada di bengkel. Anda di bengkel di sana akan ada SOP, standar operasional prosedur. Ada tahapan, langkah-langkah yang harus dipatuhi. Dan Anda apabila tidak ramah, tidak familiar terhadap SOP, maka Anda akan kena sanksi dari sistem yang ada di situ. Sistem bisa jadi tidak jalan. Atau mesin itu sangat kasar kepada Anda. Karena mesin, program, itu tidak punya perasaan. Dia tidak punya toleransi. Tapi kita bisa mengendalikan mereka. Dan Anda harus tetap unggul dari robot, dari mesin, dari program yang kita bikin. Nah ini. Dan Anda tidak boleh lagi bersantai-santai, bermalas-malasan, menjadi generasi rebahan yang paten, ya. Tidak bisa apa-apa nanti. Kita harus tetap bertahan, kita harus tetap hidup. Hidup harus dilanjutkan. Dan hidup harus diperjuangkan. Hidup tidak bisa kita mengalir apa adanya. Jangan seperti roti tawar hidup itu. Atau hidup sekedar hidup, tapi tidak ada rasa. Jadi jangan menjadi murid yang tidak punya motivasi, tidak punya semangat, tidak punya tujuan dan arah. Ngapain Anda bersekolah di sini? Ini coba direfresh kembali, direstart kembali. Jadi kalau kita menghidupkan komputer atau laptop, kalau kita sudah skip loading lama, lola, ya, atau error, kadang kita perlu escape atau kontrol alt del atau di restart. Berarti salah mungkin tadi tujuan-tujuan yang kalian tancapkan, atau Anda tidak punya tujuan. Eman, ya. Jangan seperti robot di sini. Anda lah penentu masa depan Anda, dan Anda adalah joki sebagai kusir, Anda sebagai pilot diri Anda sendiri. Temukan tujuan di mana nanti akan Anda landing. Misalkan itu sebuah pesawat terbang. Baik anak-anakku, mudah-mudahan MPLS pada tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa berjalan dengan lancar, maka ikuti dengan baik. Malas atau tidak ada tanggung jawab, segera dimotivasi dirinya sendiri, jangan dibiarkan. Ya, yang paling berhak, yang paling tahu untuk mengingatkan Anda adalah Anda sendiri. Itulah tadi, belajar menjadi manusia dewasa. Jangan minta disuruh-suruh, jangan minta diperintah-perintah terus. Anda kalau terbiasa diperintah terus, perintah diingatkan, disuruh, dan selalu ada komando terus, secara tidak sadar, secara perlahan-lahan Anda belajar menjadi kaki tangan, menjadi subordinate, menjadi anak buah, menjadi kuli. Belajarlah menjadi juragan, belajarlah menjadi majikan, belajarlah Anda sebagai problem solver, orang yang bisa memecahkan masalah. Dan Anda coba belajar dari memecahkan masalah yang paling dekat dengan Anda, dengan kebutuhan Anda yang setiap hari ketemu dengan Anda. Belajar menyelesaikan masalah dari kecil-kecil. Dan manusia yang kuat adalah manusia yang sering menghadapi masalah dan mau memecahkan masalah itu dengan penuh tanggung jawab. Baik, rasanya tidak cukup waktu untuk bisa berbicara banyak dengan Anda. Nanti kita sambung lagi, dan waktunya memang harus seefektif mungkin, seperti yang saya sampaikan di awal, agar tidak berkepanjangan. Ini sebagai simbol, sebagai seremoni, opening seremoni
MPLS SMK Negeri 2 Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021-2022. Maka dari itu, mari kita baca basmalah bersama-sama sebagai penanda bahwa MPLS ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, MPLS tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi dibuka dan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.